Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivanda Rahmi Fokonuri, NIM T2018-1265. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan media pembelajaran. Jadi, yang dimaksud dengan media pembelajaran yakni salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan proses belajar mengajar. Karena beraneka ragamnya media tersebut, maka masing-masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Untuk itu, kita sebagai calon guru tentunya harus pintar-pintar memilih media pembelajaran yang tepat agar sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Adapun pengertian media pembelajaran secara bahasa, yakni media berarti pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Secara lebih khusus, dan pengenalan media dalam proses belajar mengajar diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, ataupun elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Selanjutnya, adapun menurut Azhar Arsyad, media pendidikan memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik atau biasa dikenal dengan istilah hardware, yakni perangkat keras. Dan yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fisik yang dikenal sebagai software atau perangkat lunak. Dan yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi ataupun interaksi guru dengan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, media pendidikan dapat digunakan secara massal. Sekian pengertian yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Diasa Fitri, NIM T2018-1273 dari kelompok 5, mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai media pembelajaran Al-Quran Hadis di Madrasah, subbab perbedaan media pembelajaran, alat pembelajaran, dan sumber belajar. Nah, langsung saja ya. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran. Nah, jadi apa sih sebenarnya media pembelajaran ini? Jadi, perlu diketahui bahwa kata media ini berasal dari kata medium, yang berarti perantara atau pengantar dalam menyampaikan pesan komunikasi. Nah, jadi kita dapat mengetahui secara sederhananya bahwa media pembelajaran adalah segala bentuk perantara atau pengantar penyampaian pesan dalam proses komunikasi pembelajaran. Nah, dalam memilih media pembelajaran ini terdapat dua unsur yang terkandung. Yang pertama, pesan atau bahan pengajaran yang akan disampaikan atau perangkat lunak yang disampaikan kepada peserta didik. Yang kedua adalah alat penampil atau perangkat keras. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan alat pembelajaran dan pengaplikasiannya ketika di dalam kelas. Nah, kita contohkan seorang guru ini akan mengajarkan bagaimana urutan gerakan melakukan sholat. Kemudian guru tersebut itu menuangkan ide-idenya dalam bentuk gambar ke selembar kertas seperti ini. Ia menggambarkan setiap gerakan sholat tersebut ke dalam kertas. Lalu saat di dalam kelas, ia menjelaskan kepada siswa bagaimana gerakan sholat tersebut dengan cara memperlihatkan poster yang bergambarkan gerakan-gerakan yang telah ia buat sebelumnya. Kemudian, siswa melakukan gerakan sholat dengan apa yang terdapat dalam poster tersebut, seperti ini ya. Nah, jadi dapat dijelaskan bahwasanya media ini sebagai contoh poster ini termasuk ke dalam media sederhana atau alat pembelajaran sederhana. Nah, ini dapat dipraktekkan oleh seorang pendidik ketika mencontohkan sebuah materi di dalam kelas. Nah, yang selanjutnya adalah sumber belajar.
Nah, ya jadi sumber belajar ini merupakan semua hal yang digunakan sebagai tempat di mana informasi atau pesan ataupun materi belajar itu dapat diperoleh. Nah, jadi untuk mendapatkan sumber belajar ini tidak hanya monoton kepada apa yang sudah ada di dalam kelas. Jadi, sumber belajar ini dapat berupa manusia atau human research ataupun benda lain yang bukan manusia atau unhuman research. Nah, cara mendapatkan sumber belajar ini dapat melalui beberapa cara. Yang pertama adalah sumber belajar yang dirancang, dan yang kedua adalah sumber belajar yang tinggal dimanfaatkan. Nah, jadi pada dasarnya sumber belajar ini banyak sekali yang terdapat di lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah, bahkan di masyarakat. Nah, jadi bukan dari benda lain saja, melainkan bisa jadi dari manusia, yaitu dari para pendidik, ataupun dari lingkungan sekitar madrasah tersebut. Yang perlu dipahami dalam hal ini masalah pemanfaatannya, yang akan tergantung kepada kreativitas dan budaya mengajar pendidik itu sendiri. Nah, jadi sumber belajar ini tentunya bersumber pada kreativitas para pendidik. Nah, yang selanjutnya adalah alat pembelajaran. Nah, jadi alat pembelajaran ini dapat dimasukkan sebagai bahan pembelajaran apabila alat pembelajaran tersebut merupakan desain materi pelajaran yang diperuntukkan sebagai bahan pembelajaran. Misal, saya contohkan dalam pembelajaran klasikal, guru ini menggunakan alat yang berisi materi yang akan dijelaskan dalam pembelajaran. Nah, jadi alat yang digunakan guru tersebut memang berbentuk desain materi yang akan disajikan atau dijelaskan, sehingga sangat membantu dalam meragakan pengertian materi pembelajaran. Nah, jadi kata kunci dalam memahami alat pembelajaran ini adalah nilai manfaat, yaitu dalam arti segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah esensi dari sumber belajar, media, dan alat pembelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi pada dasarnya baik sumber belajar, media, maupun alat pembelajaran ini memiliki esensi yang penting jika ketiganya diintegrasikan dalam proses pembelajaran, di mana esensi pentingnya adalah mengenai informasi. Jadi, informasi yang terkandung, yang melalui, serta diolah ataupun disampaikan, semuanya akan mempengaruhi daya dukung keberhasilan ketiganya dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang dimaksud. Dengan kata lain, ketiganya yang dimaksud ini sumber belajar, ketiganya media dan alat pembelajaran, ini harus memperhatikan karakteristik dari informasi itu sendiri atau medium atau bahan ajar yang sudah digunakan atau dipersiapkan oleh para pendidik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khirza Baira Artama, NIM T 2018-1294. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa sih manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah alat untuk kita atau seorang pendidik dalam melakukan suatu kegiatan belajar mengajar agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Dari itu, dalam penggunaan media pembelajaran itu sangat bermanfaat sekali. Media pembelajaran juga merupakan aspek terpenting dalam penyampaian dari seorang pendidik kepada peserta didik. Penggunaan media dalam pembelajaran yang dipelajari oleh peserta didik akan mudah dipahami karena konsep yang
sifatnya abstrak dapat disajikan secara konkret dengan menggunakan media pembelajaran yang disajikan dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya nih, seperti peserta didik yang mempunyai cara belajar yang visual dan kinestetik. Mereka akan lebih tertarik dengan pembelajaran yang ada gambarnya atau ada interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Jadi, mereka lebih tertarik dan tidak monoton jika pendidik menggunakan media pembelajaran yang tepat, maka seorang pendidik tidak perlu menjelaskan materi tersebut secara detail. Jadi, dengan penggunaan media pembelajaran itu, peserta didik bisa mudah memahami. Kemudian ada beberapa ahli yang mengungkapkan apa sih manfaat media pembelajaran. Seperti menurut Kim dan Dayton, media memberikan banyak manfaat sebagai berikut. Pertama, penyampaian materi bisa disamakan. Yang dimaksud dengan penyampaian materi bisa disamakan adalah media mampu memberikan manfaat dan pada proses pembelajaran, khususnya dapat menyampaikan isi materi pembelajaran sehingga perbedaan informasi dan sumber bacaan dapat diminimalisir. Yang kedua, pembelajaran lebih menarik dan tidak monoton. Yang dimaksud dengan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton adalah media memberikan warna tersendiri dalam proses pembelajaran sehingga dengan keberaneka-ragaman informasi yang disalurkan kepada peserta didik dapat tersampaikan dengan menarik dan tidak membosankan. Jadi kita menggunakan media pembelajaran itu tidak hanya satu gambar atau satu media saja. Jadi dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik itu imajinasinya itu terbawa. Jadi mereka bisa membayangkan apa yang dijelaskan oleh seorang pendidik. Kemudian pembelajaran lebih interaktif, tidak pasif. Yang dimaksud adalah media memberikan manfaat bagi proses pembelajaran menjadi lebih terarah sehingga antara guru dan peserta didik terjalin komunikasi yang aktif dan tidak pasif. Pembelajarannya itu ada dua arah, jadi antara guru dan murid itu saling ada interaksi, saling tanya jawab atau yang lain. Jadi pembelajarannya itu tidak satu arah, tidak hanya guru menjelaskan saja, kemudian murid hanya menerima dan tidak ada respon dari seorang peserta didik. Kemudian tenaga dan waktu menjadi lebih efisien. Ya, yang dimaksud dengan lebih efisien, pembelajaran memberikan kemudahan untuk pendidik dalam menyampaikan materi sebagai tujuan pembelajaran dapat tercapai lebih cepat dan tepat tanpa perlu pendidik memberikan remedial tentang materi pembelajaran tersebut. Bila dimungkinkan dengan waktu yang cepat, maka tenaga pendidik dalam mengajar tidak banyak dibutuhkan. Kemudian kualitas belajar peserta didik menjadi lebih baik. Yang dimaksud dengan kualitas belajar peserta didik menjadi lebih baik adalah dengan menggunakan media pembelajaran, peserta didik dapat memanfaatkan pembelajaran
jadi lebih mudah, seperti gampang memudahkan peserta didik dalam menghafalkan sesuatu. Contohnya menghafalkan rumus atau apapun. Ada cara tersendiri seperti menghafalkan dengan cara bernyanyi atau gambar-gambar atau isyarat-isyarat yang seorang peserta didik bisa memahami materi tersebut dengan mudah. Kemudian yang keenam, pembelajaran lebih fleksibel. Yang dimaksud pembelajaran lebih fleksibel, peserta didik tidak monoton pada satu objek saja. Peserta didik bisa melampaui batas yang ada di dalam kelas. Jadi imajinasi peserta didik bisa terbawa, bisa membayangkan apa yang dijelaskan oleh seorang guru. Karena banyak hal yang tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas oleh peserta didik dalam satu objek. Contohnya ada gambar Borobudur, kemudian seorang pendidik menjelaskan, kemudian pasti peserta didik akan terbawa imajinasinya saat mereka berada di Borobudur. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap positif peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik bisa lebih semangat untuk belajar, lebih aktif, tidak pasif, dan pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak monoton. Kemudian peran guru menjadi lebih produktif. Yang dimaksud peran guru lebih produktif adalah media pembelajaran memberikan manfaat untuk pendidik dalam memberikan tugasnya sebagai seorang pendidik, pembimbing, dan lain sebagainya. Guru bisa membagi tugas-tugas kelompok pembelajaran dengan bantuan media pembelajaran, sehingga tugas lain sebagai pembimbing dilaksanakan juga. Kemudian saya akan memberikan contoh manfaat media pembelajaran. Ya, di sana sudah ada tabel bagaimana belajar hukum tajwid. Kita lihat sendiri dari gambar tersebut, kita dengan mudah bisa belajar, karena di dalam media pembelajaran sendiri disajikan dengan warna yang menarik, tulisan atau gambar-gambar atau apapun yang bisa menarik peserta didik. Dengan adanya media pembelajaran seperti ini, diharapkan peserta didik bisa dengan mudah untuk belajar dan tetap semangat dalam mengikuti mata pembelajaran yang dijelaskan oleh seorang pendidik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiswatul Jannah, NIM T2018-12-80. Di sini saya akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Nah, kriteria pemilihan media ini bersumber dari konsep bahwa media pembelajaran merupakan bagian dari sistem instruksional secara keseluruhan. Maka beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan.
Yang kedua, praktis, luas, dan bertahan. Yang ketiga, mampu dan terampil mengubah. Yang keempat, keadaan peserta didik. Dan yang terakhir, ketersediaan. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam dalam kriteria pemilihan media pembelajaran yang baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latifah, NIM T 2018-1296. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dan kelebihan media pembelajaran. Yang pertama yaitu penggunaan media elektronik. Nah, kelebihan media elektronik di sini adalah kelebihan dari media elektronik pada umumnya telah dapat memberikan suasana yang lebih hidup. Penampilannya lebih menarik dan di samping itu dapat pula digunakan untuk memperlihatkan suatu proses tertentu secara lebih nyata. Sedangkan kekurangan media elektronik di sini yaitu terletak dalam segi teknis dan juga biaya. Penggunaan media ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana tertentu seperti listrik serta peralatan atau bahan-bahan khusus yang tidak selamanya mudah diperoleh di tempat tertentu. Nah, yang kedua ini adalah media non-elektronik. Kelebihan media elektronik di sini yaitu dapat memberikan kesempatan semaksimal mungkin pada siswa untuk mempelajari sesuatu ataupun melaksanakan tugas-tugas dalam situasi nyata, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengalami sendiri situasi yang sesungguhnya dan melatih keterampilan mereka dengan menggunakan sebanyak mungkin alat indera. Sedangkan kekurangan dari media elektronik di sini membawa murid-murid ke berbagai tempat di luar sekolah, kadang-kadang mengandung resiko dalam bentuk kecelakaan dan sejenisnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.